Oke, kalau tidak salah kemarin kita sudah kaji tentang ya peletakan ataupun tumpuan gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat ini. Ini buku ini kalau nggak salah sudah saya upload di salah satu materi pada waktu di apa itu? Psikologi, analisis struktur. Ini adalah struktur jembatan gitu ya. Jembatan yang terdiri dari tentunya ada rangka-rangka, gitu, ada batang-batang begitu ya, yang antara satu dengan yang lain kan saling menopang. Lah kita melihat bahwa ketika jembatan tersebut digunakan lewat, berarti ada beban ya, gitu ya, ada gaya. Nah, bagaimana sebenarnya reaksi di masing-masing titik, gitu kan ya. Terus bagaimana kekuatannya gitu. Maka kalau khususnya di teknik sipil itu ada lomba itu di mana mereka itu diberikan batang-batang begitu, mereka diminta untuk membuat susunan. Nah, susunan itu mana yang paling kuat itulah yang jadi juara, gitu ya. Nah, ternyata ini ada ilmunya, bagaimana bisa dihitung sehingga beban yang digunakan itu semakin kuat. Nah, artinya ditunjukkan kuat itu berarti dia tidak akan rusak begitu ya. Kalau tidak salah lah seperti ini kira-kira. Sebentar, mana tadi? Nah ini, 12 lagi. Seperti ini. Kira-kira yang paling kuat itu yang mana ya? Jadi ini bukan hanya sekedar seni-seninan ya. Oh bentuknya kayak apa. Begitu. Tapi ternyata ini nanti diharapkan adalah ketika ada gaya yang mengenai itu, maka ya bisa menghitung berapa atau reaksi di masing-masing dan kekuatannya itu seperti apa. Kira-kira seperti itulah ya. Dan saya yakin kalau teman-teman membaca buku ini gitu kan, ini cukup panjang gitu ya. Dan lumayan detail begitu ya. Jadi coba kita rangkum dari dari buku ini menjadi sebuah apa PowerPoint gitu ya. Oke, baik. Kira-kira. Jadi konstruksi rangka batang atau truss namanya. Jadi kita nanti akan melihat seperti apa kok sebenarnya kita bisa melihat ya bahwa ternyata ketika rangka batang itu nanti ada gaya yang mengenainya, maka akan ada, kalau kemarin kita ada reaksi begitu ya. Kita masih ingat ya kemarin ya, reaksi itu ada macam-macam gitu ya. Jadi kalau masih teman-teman masih ingat, ada tumpuan yang seperti ini ya. Namanya tumpuan apa Mas, Mbak? Gitu. Tapi ada juga yang seperti ini. Nah, gitu ya. Ada yang sendi gitu, ada yang roll gitu. Ternyata ini sebenarnya punya reaksi yang berbeda. Reaksi yang seperti apa ketika kemarin kita coba ternyata dari atas itu ada sebuah gaya, tepatnya F di sini misalkan namanya F gitu ya. Nah, gitu. Maka ini tentu akan menghasilkan sebuah reaksi. Nah, reaksinya itu sendiri ya dari jenis tumpuan itu berbeda. Tumpuan yang kalau kita kasih di sini itu adalah ini A begitu, di sini ada B gitu, di sini ada C gitu. Maka ya bahwa ada reaksi berupa ya akibat gaya F ini ada reaksi yang ke atas. Titik A ini. Ini adalah R ya. Karena ini reaksinya ke atas, maka R vertikal di titik A atau AV juga boleh lah gitu. Ini juga ada R ya V di titik B, RVB. Tapi kita tahu bahwa ya tumpuan yang sendi itu tidak hanya bisa menahan beban yang vertikal saja, tapi beban horizontal juga. Di sini sebenarnya ada arah ke sana adalah R ya horizontal untuk titik A. Begitu. Nah, kalau ternyata ya di sini tuh ada jarak, di sini namanya adalah L1, di sini namanya L2 begitu, maka di sini adalah sebenarnya jaraknya adalah L. Gitu kan? Nah, itu kalau nggak salah kemarin. Sehingga ya kita tahu ya bahwa
Karena ini dalam kondisi setimbang, apa syaratnya? Bahwa syaratnya adalah apa yang disebut dengan sigma F-nya sama dengan 0 dan sigma M-nya di masing-masing titik sama dengan 0. Kalau sigma F ya, sama dengan 0, kalau arah sumbu X maka Fx sama dengan 0. Gaya arah sumbu X apa saja di sini? Hanya ada adalah R, H, A. Dan tidak ada gaya yang lain. Gayanya di sini kan ada hanya ini saja. Maka HA itu sama dengan 0. Begitu. Sama kalau sigma FY-nya bagaimana? Sigma FY kita tahu bahwa arah ke bawah gitu ya. Ini arah ke bawah ini adalah F begitu. Yang ke arah ke atas adalah ini. Maka kalau ke bawah positif, ke atasnya yang negatif begitu ya. Arah kan gitu ya. Saling meniadakan begitu. R, V, H. Ini juga ke atas, maka minus R, V, D. Gitu ya, sama dengan 0. Maka kita tahu bahwa F itu sebenarnya adalah ya sama dengan R, V, A. Ini untuk ngecek kan gitu ya. Plus R, V, D. Nah, selain itu kita tahu akibat gaya F ini maka ada momen. Nah, momen inilah yang bisa kita tinjau. Begitu. Maka kalau di sini untuk ada L1-nya misalkan ya, ini 3, L2-nya itu adalah 2, berarti jaraknya itu adalah 5. Kalau di sini F-nya itu ada misalkan 1 ton begitu atau berapa kilo ya. Itu maka ya, kita bisa menghitung angkanya dengan angkanya. Gitu ya. Kemarinnya seperti itu. Ini sebenarnya. Maka di sini kita bisa menghitung berapa sebenarnya besarnya RVA itu berapa ya. Tuh, maka kalau kita mau nyari RVA, kita misalkan di titik B ya, atau sigma M di titik B itu sama dengan 0. Momen di titik B 0, maka apa yang ada? Kalau MB di titik 0, maka yang ada adalah ya, nih, kita cari warna yang lain lagi apa ya, merah aja. Maka kalau di titik B sini yang jadi acuan, ya, maka adanya adalah ini, RVA ini, dengan jarak ini. Apa itu? RVA dikalikan dengan jaraknya adalah L, gitu kan? Karena di titik B. Kalau ini ke kanan positif, maka yang F-nya itu ke bawah itu adalah positif. Minus ya, F dikalikan dengan jaraknya apa? L2 sama dengan 0, kan gitu. Maka kita bisa menghitung, bisa ketemu berapa RVA. Kalau sudah ketemu RVA, Anda dengan persamaan ini maka bisa tahu RVB-nya. Atau Anda menggunakan sigma MA sama dengan 0 juga boleh. Ya. Nah, kalau seperti itu berarti yang kalau ke kanannya tadi positif, misalkan F dikalikan dengan L1. L1-nya kan tadi 3. Terus dikurangi dengan yang ke kiri adalah RVB. Dikalikan dengan L sama dengan 0. Nah, di sini. Maka kita tahu bahwa RVA ini tadi adalah apa? Ya, F L2 per L. Kalau di sini kebalikannya RVB adalah F L1 per L. Gitu. Ya, berkebalikan. Itu kemarin ya sekilas supaya kita bisa lebih paham. Nah, sekarang bagaimana kita tahu bahwa ternyata ya, ini kalau struktur yang ada di ya misalkan tadi ini buat seperti ini ya. Di jembatan itu kan gitu. Ini juga ada di sini. Maka bagaimana masing-masing batang ini kalau kita ternyata kasih beban misalkan ini. Nah, ini dan ini ketika dia berdiri ini dikasih sendi kan berarti dia bisa bergerak ya. Bergeraknya kan hanya ke kanan atau ke kiri begitu ya. Otomatis kalau ini ada beban W kan ke kanan. Tapi karena di sini dikasih tali gitu maka jadi setimbang gitu. Dia tidak bergerak. Nah, kita bisa tahu sebenarnya berapa atau masing-masing ya, gaya ya. Di masing-masing titik ini kita bisa lihat, bisa cari itu ya. Kalau kita tahu bahwa di titik A ini ya, di titik A itu karena modelnya sendi, maka ada reaksi. Reaksinya apa? Arah sumbu X gitu ya. X ke sana dan arah sumbu Y ke atas gitu. Ini. Gitu. Nah, akibat adanya apa? W ini. W itu kan menghasilkan gaya F. Gaya F-nya yang ke bawah gitu. Dan kita tahu bahwa ya, ini akibat tali ini ya akan ada gaya yang searah dengan tali yang besarnya adalah gaya tarik T ini. Begitu kira-kira. Nah, ini kalau kita distribusikan ternyata pada masing-masing titik itu juga akan menimbulkan masing-masing adalah apa?
ya reaksi dan masing-masing titik ini. Nah, nanti kita bisa mencari berapa besarnya itu. Akibat ada W ini ternyata ya di sini ada T yang mengakibatkan di titik A itu ada AX sama AY. Dan kalau kita coba lihat ternyata di masing-masing batang, di sini kan ada batang apa namanya? Batang, oke, highlight dulu ya, BE, ini BE. Ini CF sana, ini D, AD gitu ya. Nah, ini masing-masing ini kita bisa lihat di masing-masing titik ini. Ternyata dari CF itu sendiri ya. Nah, ini ada reaksi di titik C. Titik C itu bagaimana? C ini kan ada yang ketarik ke F gitu ya. Ini C ke sana, tapi juga ada yang ke atas ke sana. Di titik B itu juga ini sini, ini C sini gitu ya. Nah, ini termasuk kalau kita lihat di titik C itu juga ada yang ke bawah begitu akibat adanya tarian ya dari W itu, termasuk juga ke arah sebelah kiri. Nah, ini nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa menganalisis masing-masing itu ya. Nah, ini seperti contohnya adalah ini. Kalau ini ada struktur ya, misalkan ya, di sini dikasih yang sendi, sini dikasih roll gitu. Maka akibat ada gaya P ini bagaimana? Masing-masing titik nanti di titik A, titik C, B, D itu juga kita bisa menghitung gaya-gayanya. Nah, ini kalau 3 dimensinya nanti seperti ini. Itu ya. Jadi bagaimana ada tarian dan juga sebagian ada desaan gitu ya. Akibat dek ke sana, ini desak, maka bagaimana prosesnya ini ke sana. Nah, itu juga dengan nanti kita lihat ya. Nah, ini jenis-jenisnya yang tadi saya sampaikan. Mana yang paling bagus, paling kuat? Nah, kalau dari teman-teman sipil tadi ya, caranya adalah ketika diberikan ini mereka terus akan merangkai terus nanti dihitung. Kalau dikasih gaya sebesar F, ditambah naikkan sampai akhirnya mana dia akan rusak. Lah itu ketika rusak itulah dia terbaiknya begitu. Ngujinya kayak gitu. Nah, ini lombanya seperti itu. Kalau kita ya bukan bidangnya ya, tapi paling tidak tahu bagaimana sebenarnya proses analisisnya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba nanti akan masuk ke rangka batang yang sederhana. Namanya sederhana ya. Tapi kalau nanti dengan Pak Junet kayaknya nggak sederhana lagi. Sudah yang lebih advance lagi, lebih ruwet lagi. Ini ada beberapa jenis misalkan ya. Ini yang konstruksi yang seperti ini. Ini kalau yang tadi ya. Ini dikasih gaya ke belakang ke bawah, maka ada reaksi-reaksi ke atas gitu. Ini juga bagaimana kalau ada reaksi-reaksi gitu. Nah, ini yang struktur yang lebih ruwet lagi gitu. Bagaimana nanti kalau ini dikasih tumpuan. Nah, itu ya, tergantung nanti. Kenapa? Karena jembatan itu juga selain mengalami gaya, misalnya gaya normal dari bebannya masing-masing, nanti juga kadang ada gaya-gaya yang lain ya. Mestinya kan jangan dikira angin itu, hujan itu tidak punya besaran gaya yang lumayan ya. Itu besar loh. Anda lihat kalau air itu datang bersamaan kan juga luar biasa. Nah, ini sekarang kita masuk. Tadi kan sekilasnya gitu. Rangka batang atau biasa disebut dengan truss. Konstruksi yang dirancang untuk menumpu beban dan biasanya berupa struktur yang dikekang disambung jepit penuh dan stasioner. Nah, ini karena fungsinya memang supaya tidak lari-lari gitu ya. Nanti kalau semuanya dibikin roll, melayu yang dinding. Jembatan mau dibikin roll semua, melayu yang dinding, maka harus ada yang dibuat. Rangka batang terdiri dari batang-batang lurus yang berhubungan pada titik-titik kumpul atau yang disebut dengan simpul yang terletak di setiap ujung batang. Nah, kalau di rangka batang seperti struktur tadi itu adalah seperti. Oleh karena itu batang-batang merupakan batang dengan dua gaya, yaitu batang yang mengalami dua gaya sama besar dan berlawanan arah. Gaya tersebut merupakan gaya aksial, yaitu berupa gaya tarik atau gaya tekan. Saling gitu ya, satunya menekan, satunya menarik gitu ya. Nah, ini karena apa? Hukum Newton 3 menyampaikan ada aksi, ada reaksi. Seperti Anda menekan dinding, sebenarnya dinding itu membalik menekan Anda. Anda narik juga sebenarnya juga ya gitu ya. Kekakuan. Nah, ini kekakuan rangka batang ini untuk menentukan nanti sebenarnya ya
apakah rangka batang itu kaku atau tidak. Maka nanti kita hanya akan mengerjakan yang rangka batang yang kaku saja. Bagaimana caranya menghitungnya, mengukurnya apakah itu kaku atau tidak? Ya, ini caranya adalah ini. Jika jumlah simpulnya titik S-nya tadi titik-titik itu ya dikalikan 2 gitu. Terus dikurangi dengan jumlah batangnya itu berapa dan jumlah reaksinya itu ada berapa di situ. Kalau sama dengan 0 maka dia kaku dan kita, nah ini yang kita kerjakan adalah saat ini. Kalau tidak kaku nanti ya atau bukan lebih dari 0 itu dia statis tak tentu gitu ya. Nanti bukan area kita ya kerjakan kita. Tapi kalau mau Anda ingin mempelajari itu bolehlah cari saja nanti referensi apa yang disebut dengan statis tak tentu itu ya. Kita kan statiknya sekarang kan statik yang untuk rangka batang yang diletakkan pada tumpuan sendi dan roll maka jumlah reaksi yang diberikan jumlah 3. Kenapa? Karena sendinya ada 2, ya rollnya 1, maka ada 3. Maka nanti kita bisa menghitung, gitu ya. Untuk analisis runatan dilakukan dengan langkah tadi 2S min B min R. Kalau sudah ya struktur rangka batang tadi, maka Anda bisa mengukur sigma Fx, sigma Fy, dan sigma M-nya adalah sama dengan 0. Jadi kalau Anda yang tidak tertentu tadi kan sigma M-nya nanti kan ya itu tadi kalau tidak sama dengan 0 ya rada ruwet sidik, tapi nggak apa-apa silahkan Anda. Nah ini kita akan coba nanti dengan satu metode namanya dengan metode sambungan atau metode kesetimbangan titik simpul. Ini dilakukan di sambungan atau di pin namanya atau simpul titik gitu ya. Batang merupakan batang dan gaya di mana satu gaya pada setiap ujung batang. Berlaku hukum 3 tadi, unsur aksi dan reaksi. Cuman arahnya aja yang berlawan. Bisa digunakan untuk menghitung gaya pada semuanya. Elok atau keren dan nanti bagaimana caranya. Nah ini, teman-teman bisa menghitung ini loh, keren ya. Sehingga kita bisa tahu sebenarnya ini kuat enggak ya untuk menahan beban sekian ini. Ini namanya analisis struktur gitu ya. Dan ini konseptual teoritis, tapi ini juga ditentukan diperlukan. Apalagi kalau teman-teman coba mau bikin misalkan jembatan atau bikin rangka struktur, kalau misalkan bikin bangunan kan sekarang model seperti itu ya. Itu kuat nggak sih sebenarnya gitu ya. Maksud Anda bikin bangunan yang tingginya 12 lantai kayak sekarang ini saya lagi di lantai 8 ini ya. Tadi habis ngisi di lantai 12. Kira-kira kuat nggak ya? Kalau nggak dihitung kan ya medeni. Kayak bikin ini bangunan ini kalau cuman asal-asalan saja wis kita kuat, ternyata nggak kuat kan bahaya. Maka harus diukur, harus dihitung. Nah misalkan ini kita lihat jika ada ini struktur yang seperti ini, ada A, B, ya C, D, titik D, titiknya ada berapa ini? S-nya ada berapa Mas Mbak? Kalau kita lihat S-nya ada berapa? A, B, C, D. Ada 4 kan ya? 4. Berarti tadi 2S ya. Kalau 2S berarti berapa? 8 ya. Gitu. Tadi loh rumusnya yang ini tadi loh yang di depan ini. Nah, B. B itu apa? Batangnya. Batangnya ada berapa? B-nya ada berapa sekarang ini? Batang. 1. Itu ya. 2, 3, 4. Berarti 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Betul? Halo? Iya, Pak. 4 atau 5? 5, Pak. 5, Pak. 5, Pak. Ada yang 4, ada yang 5. Sekarang kita coba R-nya ada berapa? Reaksinya ada berapa? 2. 2. Oke, baik. Di sini gini, di sini gini. Tung, tung, tung. Di sini ada tung. Nah, titik A reaksinya berapa? Reaksinya karena dia berupa engsel, sendi ya. 1 dan 2 gitu toh. Ya enggak? 2. Kalau yang RB hanya ke atas saja. Berarti R-nya berapa? 3. Ini hanya untuk ngecek loh, belum ngitung, ini untuk ngecek saja. Terus batangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 saja. Ini loh, 1, 2, 3, 4. Oh ini juga itu 5 kan kalau dihitung titik itu 5. Itu ya.
Berarti 2S dikurangi B dikurangi R berapa? 0. Gitu ya? Kira-kira gitu. Pak, kok ruwet, man? Ini belum apa-apa loh, Mas. Mbak, ini belum apa-apa. Nanti ketemu dengan Pak Junet, wah luar biasa. Maka nanti silahkan dicari. Sekarang kan ilmu ini banyak sekali ya. Saya hanya menghantarkan saja untuk lebih jelasnya, lebih detailnya. Anda akan mendapatkan ilmu dari buku-buku, dari sumber-sumber. Apalagi Anda cari YouTube cari aja. Ini kesetimbangan, itu mekanika teknik. Waduh, banyak sekali. Dan tentunya banyak yang lebih mudah untuk dipahami. Tapi fungsinya saya adalah menghantarkan. Ada yang seperti ini. Kalau kita tidak paham dulu, oh maksudnya seperti ini kan repot. Kalau tentunya kadang, Pak Khalid kok beda, berarti nanti dicek. Jangan-jangan saya salah. Di cross check aja dengan buku. Maka saya pegang dari buku saja. Salah satu buku, berarti kalau salah kan nanti yang disalahkan bukunya gitu. Oke, baik. Nanti kita akan coba uraikan di masing-masing titik itu, Mas. Kalau dengan metode sambungan atau titik. Di titik A, ya, di titik A itu kita tahu bahwa tadi ada 2 reaksi. Reaksinya adalah apa? Ini ke sana ya, yang R A untuk V, di sini ada R H atau RA untuk H gitu ya. Gitu. Selain itu kalau kita lihat ya, ternyata akibat adanya batang AD, batang AD ini ada reaksi yang bisa jadi itu adalah ya tarik atau desak dari A ke D gitu ya. Dan juga dari A ke C juga ada. Nah ini bisa tarik, bisa desak juga. Kalau Anda asumsikan bahwa itu berupa apa? Berupa tarik, ternyata kok hasilnya itu adalah minus, berarti dia harusnya desak gitu ya. Seperti kemarin lah ini, RAH ini kita asumsikan gitu kan, ini kan nggak ada kan nil. Kita asumsikan ke kanan, tapi ternyata kok negatif, berarti oh sebenarnya arahnya ke kiri. Kenapa? Karena ada gaya yang mungkin di sini adalah gaya F-nya adalah ke sana. Gitulah kira-kira. Ini titik A. Sebentar, saya biar agak berbeda gitu. Ini adalah titik A. Titik C pun juga sama. Di sini ada ya batang apa? CD. Nah, ini. Terus juga ada batang CB. Ini juga batang AC gitu ya. Masing-masing. Nah, nanti di titik-titik ini kita bisa mencari berapa gayanya gitu loh, Mas. Kita mencari F gitu, FC ke B gitu. Di sini juga ada FC ke A gitu. Yang ke bawah juga. Begitu juga D maupun B gitu ya. Masing-masing titiknya kita bisa mencari berapa gayanya. Nah, itu konsepnya. Nah, kalau kita lihat tadi ya, ini maka Anda bisa menghitung. Boleh dengan kemarin itu kan kita bisa mencari arah subuh F, sigma Fx sama Fj-nya bagaimana begitu ya. Atau kalau Anda menggunakan poligon juga bisa gitu. Misalkan joinan di titik A ini. Di titik A ini kan ada RA yang ke atas yang arahnya adalah yang ini adalah RAV gitu ya. RAV ini sebenarnya. Gitu kan? Ke atas. Maka sebenarnya ya dengan poligon kan di sini ada ke sana gitu ya. Ke sini maka bisa jadi ini. Nah, ini bahwa RAV ini. Karena saling menandakan kan 0 ya. Sigma F-nya sama dengan 0. Nah, maka kita akan tahu. Jadi kalau RAV-nya itu diketahui 1, maka kita bisa menghitung gitu ya. Baik itu FAC maupun FAD-nya, betul enggak? Makanya dulu di awal itu saya agak lama menjelaskan itu. Itu dalam rangka untuk ini. Jangan sampai tidak diketahui dua-duanya. Jangan sampai tidak diketahui sama sekali ya, terus biasa ngitung. Maksudnya tidak diketahui sama sekali itu di mana? Ya kalau di mana ini? Di titik C gitu kan. Terus Anda ngitungnya bagaimana? Di titik C ini. FCA nggak tahu, ya. CD-nya nggak tahu, terus CB-nya juga nggak tahu. Terus ngitungnya piye? Ya kan gitu. Maka kita harus mencari dulu mana sih sebenarnya. Oh, ini RAV-nya diketahui. Nah, cara mencari RAV-nya bagaimana? Seperti kemarin, bahwa apa? Ada sigma F sama dengan 0, Fx, sigma Fy-nya juga sama sigma M. Begitu kan? Kalau Anda upamakan M di titik B itu 0, maka Anda akan tahu RAV-nya. Ya enggak?
Karena RA untuk yang ini hanya kan di sini 0 jelas ya. Hanya ini 0. Kenapa Kak 0? Karena tidak ada gaya yang searah sumbu X, adanya sumbu ya. Kalau Anda menggunakan sigma MB-nya, sigma MB sama dengan 0, maka Anda akan tahu kan apa RA-nya ini. Karena RA ya, kita tahu bahwa momen itu selalu gaya dikalikan dengan jarak yang tegak lurus. Maka ini dikalikan yang tegak lurusnya apa ini. Hati-hati Mas, ini perlu dipahami betul karena apa nanti Anda ketemu dengan Pak Junet, lebih. Nah ini yang satunya P, jaraknya ini. Maka Anda akan ketemu RAV, gitu ya. Kalau udah ketemu RAV, maka Anda, ini ketemu. Maka Anda bisa menghitung berapa R. Ini kan RA udah ketemu ya, FA sama FC-nya. Bagaimana kok bisa menghitung? Mesti ini ketahuan sudutnya berapa kan gitu. Kalau perbandingan misalkan ya sudut di sini 3, di sini 4, di sini 5, maka karena Anda sudah tahu yang 4-nya, maka 5-nya kan tinggal diketahui 5/4 dikalikan dengan itu besarnya. Gitu ya. Itulah kira-kira. Di join di titik D juga sama. Di titik D ini juga sudah diketahui ya. Setelah itu kita tahu AD-nya, maka di sini DA juga sama kan. Nah, jangan lupa P-nya di sini ada ya. Ini sebagai sebuah gaya. Maka Anda bisa menghitung DC sama DB. Dengan poligon juga boleh. Dengan sigma Fx, sigma Fy di sini sama dengan kan juga bisa. Di titik C juga sama, di titik B juga sama. Begitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini masih konsep yang rotok ngulang dengan yang kemarin sebenarnya. Oke, lanjut ya. Lanjut saja nanti bisa. Tadi jumlah pengecekan stabilitasnya 4, 5, 3. Maka 0, maka stabil, maka kita bisa lanjut gitu ya. Nah sekarang kalau ada soal kayak gini, ini soal yang ada di BIRS, bukunya BIRS itu. Kita lihat apa soalnya. Hitung gaya pada masing-masing batang menggunakan metode sambungan. Keren ya, Anda bisa menghitung gaya pada masing-masing batang jika gambarnya adalah seperti yang di sebelah kiri. Itu. Ingat, kita setiap mengerjakan coba gambar free body diagramnya. Free body diagramnya seperti apa? Nah, ini. Dan perlu kita ingat-ingat lagi, Mas, Mbak, bahwa ketika ada lihat ya, ada sebuah tumpuan, kita lihat tumpuannya seperti apa. Tumpuan di titik E adalah tumpuan apa? Roll, maka hanya ada satu di situ. Oke, akibat gayanya dari atas ke bawah, maka di sini akan ada reaksi. Reaksi di titik E, RE gitu ya. Karena dia vertikal, Anda tulis V juga boleh, gitu ya. Nah, sekarang kalau di titik C itu apa? Tumpuannya. Sendi kan ya. Kalau sendi itu ada 2. Nah, kira-kira kalau seperti ini ada gaya ya ke bawah di sebelah kiri ini ke sana. Bagaimana reaksinya di titik C? Apakah dia juga akan ke kiri gitu? Anda boleh coba dikasih aja arahnya ke kiri begitu, tapi nanti akan ketemunya pasti negatif. Artinya apa? Oh, ternyata arahnya dia ke kanan. Ya sudah kita tulis saja ke kanan. Ini adalah R ya. Apa? Reaksi C. Titik C. Arah horizontal gitu. Maka di sini sama ya, CX gitu ya, sama aja. Dan karena ini ke bawah ya, gayanya ke bawah, maka akan ada reaksi juga ke sana. Gitu. Ini R, C untuk V. Karena prinsip, ingat dulu saya kasihkan kalau nggak salah transmisibilitas ya. Artinya apa? Gaya itu sebenarnya ya sama ke atas sana itu sama. Maka ada juga yang gambarkan lah, ini gambarkannya di sini. Gitu ya. Jadi sama aja. Maka nanti kalau Anda mau menghitung momen ya, itu kan ini boleh di sini, Anda boleh sampai ke bawah sana gitu. Maka kalau Anda tinjau dari titik E nanti sigma ME sama dengan 0, gayanya adalah gaya F, katakanlah ini adalah F1, jaraknya berapa? Jaraknya adalah ini. Gitu. Karena transmisibilitas. Kalau ini F2 ini yang 1000 ini, jaraknya mana? Nah, jaraknya adalah yang dekat ini. Begitu ya kira-kira. Kalau titik C berarti jaraknya adalah ini. Begitu kira-kira. Nah, kita gambar namanya FBD, free body diagram. Ini free body diagram. Itu ya sama kayak gambar Anda tadi itu, tapi diuraikan gaya-gaya masing-masing. Kalau Anda mau ngecek 2S min B tadi, yuk kira-kira samalah Anda hitung aja. S-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5.
Batangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7. Oh, terus R-nya berapa? R-nya ada 1, di sini 2. Oh, 3. 3 tambah 7, 10. Tadi 2S. S-nya 5. 10 kurangi 10. Ya sudah, betul. Nah, gitu. Kalau mau dicek. Nah, ini jawaban. Nah, ini selain sigma Fx sama dengan, kita bisa menghitung sigma Fy sama dengan, maka kita juga bisa menghitung sigma M. Nah, itu kan karena apa? Setelah kita tahu bahwa tadi 2S minus gitu ya, B minus R itu sama dengan 0. Maka berlakulah itu. Kita bisa gunakan sigma F sama dengan X0, sigma Fy sama dengan 0, dan juga sigma M momen sama dengan 0. Gitu. Sigma Fx-nya sama dengan 0. Ada nggak gaya yang searah sumbu X? Oh, tidak ada. Ya kan, ini ke bawah semua ini ya. Artinya apa? Cx-nya itu adalah 0. Sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0. Apa itu Fy? Itu di sini. Itu kita bisa lihat bahwa ya, nanti sebelum kita lihat keseluruhan yang ada di situ, kita lihat juga sigma M untuk momen di titik C. Nah, di titik C, karena kita lihat tinjau di titik C, maka ada beberapa gaya yang ada di sana. Gaya apa saja yang ada di sana? Kita lihat di sini ada di sebelah satu, katakanlah ini adalah F1. Seperti saya sampaikan, dari titik C jaraknya berapa? Jaraknya adalah, ini kalau transmisibilitas adalah segini. Titiknya C, maka di sini. Berapa itu? 12 sama 12. Nah, ini berarti berapa? 24. Kita lihat. 2000 dikalikan 24. Pak, itu ke kiri positif. Berarti kalau ke kiri positif, nanti yang ke kanannya kita anggap negatif. Itu ya. Oke, yang titik B juga sama. Titik B-nya berapa? 1000. Jaraknya berapa? Oh, 12. 1000 dikali 12. Sama, masih ke bawah semua. Baru karena di titik C, momen ya, ada gaya E. E-nya berapa? Oke, di sini E-nya kita lihat bahwa E di sini adalah dikalikan dengan jarak. Jaraknya adalah, ingat, transmisibilitas ke arah sana, maka jaraknya itu bukan jarak EC, tapi jarak yang tegak lurus. Berapa itu? 6. Maka dikalikan dengan 6. Maka dengan perhitungan ini kita hitung, ketemulah E itu adalah 10.000. Nah, sekarang kita cek sigma Fj sama dengan 0 kalau Fx tadi 0. Fy-nya itu apa? Ada yang ke bawah 2000, ke bawah 1000, terus juga ya ke atas udah ketemu 10.000. Minus, minus, plus. Ya, karena C-nya adalah ke atas tadi asumsinya. Betul, positif. Maka ya, kita tahu E-nya itu berapa. Maka kita bisa tahu C. Ini juga ke atas. C-nya ketemu 7.000. Jadi sigma MC ini digunakan untuk menghitung E, begitu. Kalau titik ini maka kita bisa menghitung reaksi di titik ini atau E ini ya. Ada juga bisa disebut dengan RE, reaksi di titik E dengan arah vertikal REV gitu juga sama saja. Gitu ya. Maka kita tahu E ini adalah sekian, terus CC-nya sekian. Gitu ya. Ini yang kemarin sebenarnya. Analisa ini harus paham dulu. Karena setelah ini Anda digunakan untuk menghitung ini. Wah, keren kan? Sambungan ini. Kalau Anda salah dulu di situ, wah, bablas. Oke, tapi dengan sambungan ini kita bisa menghitung, tadi kan yang soalnya kan bukan untuk menghitung reaksi. Betul ya? Ini. Apa? Hitung gaya pada masing-masing batang. Keren kan? Bukan reaksi, tapi kita justru bisa menghitung dulu reaksi di titik ini tadi yang dengan bahasa kita adalah REV itu bolehlah atau juga RCV. Ini. Kalau di sini adalah namanya E sama CJ, begitu ya. Ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menghitung tadi. Soal ini tadi, apa itu? Batang. Gaya masing-masing batang. Nah, seperti apa itu? Ini dia. Sekarang kita coba potong. Kita lihat sambungan di titik A. Nah, rung gitu. Di titik A itu ada apa saja gayanya? Gaya 2000 ke bawah, seret. Kita tahu 1. Terus kita tahu ada gaya F
A ke B atau disebut juga FAB gitu. Terus ada gaya dari A ke D. FAD. Ya kan? Dengan poligon Anda bisa menghitung ini. Tapi kalaupun Anda juga menggunakan poligon, Anda sebenarnya juga bisa menghitung itu dengan ya sigma fx sama dengan 0, sigma fj sama dengan 0. Gitu toh? Gitu. Sigma fx sama dengan 0 apa? Yang arah sumbu x itu apa saja yang ada di situ. Nah, gitu. Nanti Anda akan bisa menghitungnya, maka akan ketemu sebenarnya sama AB sama AD-nya itu berapa. Sigma FY sama dengan 0. Sigma FY itu sama dengan 0. Pak, kita yuk gampang pakai yang itu tadi ya Pak ya. Pakai yang poligon ya. Kan langsung ketemu 3, 4, 5. Kenapa 3, 4, 5? Ini kan di sini ya. Ini ada 6. Ya, 6. Di sini ada 8. Nah, ini, sorry, ini 8. Saya gambarkan lagi aja di sini. Jreng, jreng, jreng. Itu ya. Ininya adalah 6. Ininya adalah yang ini 8. Maka di sini adalah 10. Ya, sama aja kan kalau Pitagoras ya ini sama dengan 3, ini 4, ini 5. Gitu toh? Itu ya sama aja ya. Berarti kalau kita tahu seperti ini di sininya yang 4-nya itu adalah 2000, maka ya Anda bisa menghitung ini perbandingannya ini 2000 gitu ya. Itu adalah 4 atau 8 itu, maka kalau AB itu 3. Kalau AD adalah 5, sehingga Anda bisa menghitung. Boleh kalau mau Anda pakai itu. Tapi kalau Anda mau pakai yang lain juga boleh. Sigma FY sama dengan 0. FY-nya di sini apa? FY-nya itu adalah 2000 adalah yang ke bawah gitu, ya enggak? 2000 gitu. Ya. Terus FAD. AD-nya otomatis ke atas ya, biar meniadakan gitu ya. Berarti minus gitu ya. FAD. Nah, ini FAD itu kan berarti kan ini ke sana. Gitu. Itu sin apa cos? Gitu kan? FAD adalah mestinya yang mepet dengan sudut. Kalau itu alfa berarti cos ya. 4/5. Gitu ya. 4/5. Ya enggak? Sama dengan kan sama ini. FAD per 5 ya. Terus 2000/4. Ini kan sama ini. Oh, itu. Yang arah sumbu X ya sama aja juga. Aduh sebentar ini baterai saya. Oke, jadi gitu ya. Kita bisa tahu di titik apa A itu ternyata ada F AB dan FAD dan kita bisa menghitung. Sigma F juga sama ya. Sigma F itu kalau Anda misalkan ya karena ini ada FAD ya yang arahnya ke atas begitu, maka FAB ini kan kalau tadi kan gini, cing cik cik gitu ya. Ini FAD, maka ini ke bawah, ini ke kira-kira kemana ini? Kanan ya. Maka sigma fx-nya bagaimana? Sama dengan 0. Ini adalah FAB. Karena kita tahu bahwa 2000 ini arahnya kan ke bawah, dia tidak ada sumbu X-nya kan ya. Berarti kita tahu bahwa FAB itu ke kanan ini ya. Dikurangi atau sama dengan, bolehlah langsung Anda tampilkan begitu ya. Apa? FAD. Tapi kalau kita ini lihat bahwa FAD ini, bingung nggak ya? Ini kalau tadi kan kita cerminkan ke arah sumbu Y ini, ya, kan ini constant. Kalau ini sumbu X-nya, nah ini, maka ini adalah sin. Sin ini kan ini FAB. Maka ini FAB. Kalau sin itu ya apa? Yang di depannya ini, di depannya berarti adalah 3 ya. 3/5. Itu enggak? Itu FAB adalah FAD, maaf ini D ya. 3/5. Ya sama mestinya. Ini kita mencari apa? FAB tadi. Ini
3/5-nya. Itu, ya kan? Ini 3, ini 5. Pak Adi. Maka ketemu ini. Wah, ruwet banget ya, Pak. Kalau Anda datang baru masuk sekarang lihat ini, bayangkan. Oh, ruwet ya kayak ngono kuwi. Tapi ini belum seberapa dibandingkan ruwetnya nanti yang diberikan Pak Junet. Pak jangan nakut-nakutin. Enggak ya, insya Allah. Nah, begitu juga dengan sambungan-sambungan yang lain. Ya, kalau tadi hanya di titik A, maka Anda bisa mencari juga sambungan di titik D. Gitu. Tapi kalau Anda tadi sudah tahu, oh DA-nya diketahui ya, maka di sini ada DB. Maksudnya itu dari titik D ke arah B. DE dari titik D ke arah E. Sama caranya. Kalau Anda dengan sudut-sudut tadi tahu 3, 4, 5, begitu, Anda gunakan dengan model ya poligon juga bisa. Kalau tidak Anda gunakan juga sigma fx, sigma fj tadi juga bisa. Begitu kira-kira. Oke. Nah, nanti Anda akan ketemu berapa itu dB-nya, berarti itu DE-nya. Begitu. Terus juga di sambungan titik B. Titik B itu kan ini toh Pak. Ini ada banyak ya. Iya benar. Ada 1000 yang ke bawah ya. Terus ada yang FBA ini ke sana ya. Terus ada yang BD ke sana, ada yang BE, ada BC. Ingat, kalau di titik B maka B ke arah kemana? Ke arah A berarti BA. Kalau arah D, BD. Kalau B arah BC, BF. Kalau F. Gitu ya, dan seterusnya. Maka kita juga bisa menghitung tadi ini sigma fx-nya sama dengan fj-nya sama dengan 0, fec-nya sama fx-nya sama dengan 0. Nah, maka apa yang saya sampaikan dulu Anda baru sadar sekarang dan membuktikan bahwa itu sangat penting. Apa itu? Kalau ada gaya FB misalkan, arah sumbu X gini, ini adalah FB. Gitu kan? Maka Anda akan tahu bahwa kalau ini ada sebuah sudut, gitu, maka di sini adalah apa? Ini arah gitu kan? Cos-nya itu gitu. Kalau ini arahnya ke bawah, maka dia adalah pakai sins-nya karena sudutnya ini. Gitu ya. Ini penting sekali ini Anda pahami di sini gitu. Kalau Anda sudah ahli dengan 3, 4, 5 atau berapa itu kan jelas. Tapi kalau diketahuinya sudut, nah ini. Terus disinilah kita tahu bahwa angka-angka ini loh Mas Mbak. FDB ternyata dari batang DB itu reaksinya adalah sekian 2.500. Di sini 3.000. Sekian BE. BE itu mana ini? BE itu ternyata dia mengalami gaya 3750. FBC apalagi? BC ini mengalami gaya berapa ini? 5.250 ton. Newton. Newton itu kilogram meter. Nah, itu. Akibat adanya 2.000 pon dan 1.000 pon. Gitu. Kalau Newton berarti yaitu kira-kira Newton juga sama ya 5.000 Newton. Kenapa? Karena itu tadi bahwa sambungan-sambungan itu ternyata berpengaruh ke sana. Begitu ya. Oke, termasuk kita bisa ngecek juga sampai ke sambungan yang C terakhir. Di C itu kita tahu bahwa tadi kita sudah mengukur besarnya C, Y-nya sekian, pada CX-nya 0, maka kita bisa juga hitung. Nanti sama ketemunya antara tadi yang dihitung dari sebelah kiri, CE-nya ketemu, CB-nya juga ketemu. Anda mau hitung dari sebelah kanan, ya ini namanya cek akhirnya gitu ya, itu juga sama. Sigma fx-nya apa? Sigma fx itu adalah f arah sumbu x. Kenapa itu? Nah ini minus 5, 2. Terus ini sama dengan 0. Ya kan? Adanya apa? 2. 2 itu apa? Ke arah kiri. Ke arah mana? Satunya ke arah kanan. Kalau satunya ke kiri, satunya ke kanan, saling meniadakan. Pak, kalau gini kita arahnya itu ke bawah gimana? Maka ketemunya pasti minus. Kenapa? Karena nggak mungkin sama dengan 0 kok ke kiri-kiri semua, lari nanti gitu ya. Maka ini adalah ke sana, ini ke sini gitu. Lah ini karena ini 0, yang ini loh CX ini 0 karena nggak pakai. Lah gitu kan? Nah, ini min 525, yang satunya 8750 tapi pada arah ya kalau ini sudut maka arah sumbu X jadi 55. Begitu. Arah sumbunya juga sama. Berapa? 7.000 ke bawah. Maka ini yang ke atas itu pasti juga 7.000. Berapa itu? 875 dikalikan 4/5. Nah, ini. Nah, gitu ya. Ini jadi ke sini sama ini ke sana itu sama. Gitu. Kenapa? Ini 7.000. Ini juga 7.000. Tapi 7.000-nya itu ketika ini kita dengan sudut ini kita
Ini kan. Syaratnya memang itu, di titik itu harus 0. Begitulah kira-kira. Jadi kita dengan mengetahui, Mas, Mbak, apa konsep tentang gaya F, ya, dan pada titik-titik ini masing-masing, ketika ada pembebanan kita akan tahu berapa besarnya, ya, masing-masing. Ini tadi yang ditanyakan itu. Apa itu? Gaya pada masing-masing batang. Dengan menggunakan metode sambungan. Kita tahu bisa gayanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pas jam 2. Keren ya? Mumet enggak? Silahkan nanti dicari sumber-sumber lain yang banyak sekali. Cari mekanika teknik, metode sambungan. Nah, nanti minggu depan Anda akan ditambahi Pak Junet dengan metode yang lain gitu ya. Dan juga cara yang lebih enak. Kalau ini harus satu. Nanti dengan Pak Junet bisa langsung dipotong-potong, langsung ketemu dengan ini. Ini keren, lebih keren gitu ya. Tapi dasarnya sama, Mas, di mana-mana Anda harus paham sigma F sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Itu saja sebenarnya intinya di statika untuk statis ini. Dan kalau metodenya ini hampir sama ya, jenisnya cara untuk mengerjakan sama banyak. Kalau kita tidak banyak belajar ya, nanti ya kesulitan. Makanya tadi saya sampaikan, Anda boleh pakai buku yang lain ya. Sebentar ini. Pakai buku-buku. Kalau tadi yang saya sampaikan itu misalkan Anda gunakan begitu bukunya Birch ya. Tapi kalau Anda mau gunakan buku-buku yang lain yang bahasa Indonesia mungkin yang lebih mudah, walaupun ternyata bahasa Indonesia juga tidak lebih mudah, itu juga bisa. Nah, kalau tadi ya, analisis struktur ini ya, kan ya kita lihat lagi sama ini yang saya sampaikan sudah ada di sini. Tuh ini persis banget. Ngomplak, gimana enggak plak, saya ambil dari situ. Nah ini soal yang tadi itu. Kalau ternyata dari saya apa penjelasannya belum jelas, silahkan Anda lihat ke buku aslinya ini. Nah, gitu ya. Setelah buku aslinya ini dilihat, coba kerjakan soal-soal yang ada di sini. Siapa tahu besok ada yang keluar ujian. Pak Kui opo to Pak, silahkan buat latihan. Jadi nanti untuk memperdalam ya pertemuan dengan saya, silahkan coba dianalisis struktur ini, cari satu saja soal, silahkan dikerjakan. Gitu ya. Soalnya gawe dewe, digarap dewe. Anda boleh misalkan, Pak saya ini Pak, ini yang P62 ini Anda kerjakan itu. Ya, siapa tahu Anda yang Anda kerjakan itu besok saya ambil jadi soal UTS. Makaten kira-kira cekap nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya juga akan melanjutkan ini masih dalam rangka menjotosi teman Anda. Doakan semoga bisa membawa harum nama UMS, dapat medali di PIMNAS gitu ya. Dan Anda saya tunggu proposalnya. Siapa tahu Anda nanti sama seperti kakak tingkat Anda yang sekarang lolos PIMNAS. Lumayan, mereka lolos sudah dapat 3 juta per anak. Nah, nanti kalau dapat emas dapat 12,5. 12,5 itu tidak sedikit ya. Itu perlu kerja lama untuk mendapatkannya. Termasuk Anda kalau mau sampai dapat medali emas itu juga penghargaannya luar biasa karena memang sangat berat. Tapi insya Allah bisa karena dulu alumni kakak tingkat Anda sudah ada yang bisa. Itu baik. Sekali lagi matur nuwun, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dan juga selama saya berinteraksi dengan teman-teman ini sok kadang jadwalnya, sok kadang harus dibuat seperti ini ya bareng, tapi sebenarnya sama saja ya. Tapi ya kalau saya jadi lebih enak gitu ya. Cuman bagi teman-teman mungkin kok bareng, padahal ya malah banyak temannya juga. Ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. UTS insya Allah nanti saya yang buat materinya dari mana ya dari awal sampai pagi hari ini, sampai siang hari ini. Begitu. Dan insya Allah ini Anda nyari buku Mektek di mana-mana ya isinya hampir sama ya seperti itu. Mungkin gaya penyampaian aja yang berbeda dan Anda mungkin bisa mendapatkan yang dari luar lebih mudah-mudah itu ya syukur alhamdulillah. Saya hanya menghantarkan saja dan semoga nanti Anda bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Makaten kira-kira cukup ya teman-teman. Baik, terima kasih sekali lagi dan kita akhiri. Assalamualaikum.